Seseorang pernah berkata, "Kenapa ya semenjak dengar lagu-lagu rock, anakku itu berubah loh. Tadinya itu orangnya kalem gitu ya, suka membantu orang tua, nurut gitu. Tapi semenjak dengar musik-musik yang rock begitu ya, tidak tahu dia sekarang tukang memberontak, suka marah. Ada apa ya?" Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu kembali dalam pengajaran kita hari ini. Adalah sebuah sukacita, sebuah kehormatan jikalau saya bisa membagikan sesuatu hal yang rahasia yang ilahi daripada Tuhan. Dan saya berharap dengan pengajaran kita hari ini memberikan kita sebuah pengetahuan yang akan membawa kita untuk kita lebih dalam lagi mencintai, mengasihi, melayani Raja kita, yaitu Tuhan Yesus kita. Nah, pada pengajaran hari ini saya akan membukakan tentang kuasa dari pujian. Ya, saya mengawali tadi dengan sebuah kasus seorang ibu yang mengeluhkan anaknya mengalami sebuah perubahan tingkah laku semenjak mendengarkan lagu-lagu rock. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui, musik tidak hanya sebatas musik kita dengar, tetapi itu bisa mengubah environment, itu bisa mengubah atmosfer. Di dalam sebuah pertunjukan kita atau ketika kita mengundang orang-orang besar gitu ya, kalau misalnya kita lihat cerita-cerita kerajaan, itu selalu ada yang namanya pujian, ada sebuah lagu-lagu yang dilantunkan. Karena apa? Karena pujian itu akan sangat mengena di hati seseorang yang kita mau nyatakan pujiannya. Nah, supaya seseorang itu hadir gitu ya di dalam sebuah atmosfer kita, maka pujian itu dinaikkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus ya, maksudnya di dalam firman Tuhan kita pernah mendengar bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Wow, begitu ya. Jadi ketika kita menaikkan sebuah pujian, maka Allah bertahta. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah belajar sejarah begitu ya, di dalam sebuah inaugurasi atau pertemuan-pertemuan khusus dari sebuah kerajaan, untuk seorang raja gitu ya hadir gitu ya di dalam pertemuan itu, maka ada yang namanya protokol gitu ya. Protokolnya A, B, C, D, E gitu. Harus pakai ini, harus bersikap seperti ini begitu ya. Bahkan ketika raja datang begitu, semua audiens, semua orang yang hadir harus berdiri gitu. Nah, itu merupakan sebuah protokol gitu ya. Nah, di dalam kita mau Allah hadir di dalam kehidupan kita, maka ada juga sebuah protokol. Nah, protokol yang Tuhan berikan itu nggak susah Bapak Ibu. Satu-satunya kunci adalah melalui pujian. Nah, kalau kita banyak-banyak memuji Tuhan, percayalah 24 jam kalau Bapak Ibu bisa memuji-muji Tuhan, maka 24 jam Allah akan hadir. Nah, sesungguhnya bukan berarti Allah tidak hadir gitu ya. Bahwa di alam semesta ini Allah itu omnipresence. Omnipresence artinya Allah hadir di mana-mana. Tetapi ada momen-momen tertentu bahwa Allah hadir secara personal, dimanifestasikan kehadirannya gitu. Dan sangat-sangat bisa kita rasakan. Nah, kuncinya melalui pujian. Dan pujian itu mengubah environment. Kalau Allah sendiri sudah hadir di sebuah tempat gitu ya, di rumah kita, di tempat kerja kita, maka environmentnya sudah berubah. Karena apa? Ada roh Allah yang hadir, ada Raja kita Tuhan Yesus yang hadir. Nah, kalau misalnya kita hadir di dalam, kalau misalnya Allah hadir ya, dia sudah mengubah environment, maka kehidupan Bapak Ibu pasti akan berubah. Nah, di sisi lain itu sebabnya tadi seperti yang saya sampaikan kasus tersebut gitu. Ketika orang menghidupkan, mendengar gitu ya, lagu-lagu yang rock begitu, itu juga mengundang satu entity yang senang dengan musik itu. Ingat loh, Lucifer itu dan ini adalah pemuji.
gitu ya. Dan mereka itu tahu gitu ya. Itu sebabnya banyak lagu-lagu dunia itu yang sebenarnya diinspirasi atau ya adalah gitu ya intervensi dari kuasa kegelapan. Itu sebabnya Bapak Ibu perhatikan lagu-lagu yang Bapak Ibu dengarkan, karena itu akan mengubah environment. Dan ketika environment itu sudah berubah, maka Anda kontak langsung dengan pribadi yang ada di dalam environment itu. Makanya anak-anak kita, ya misalnya kita sendiri, kalau kita cenderung mendengar lagu-lagu yang seperti itu, ada yang namanya environment impartation gitu. Jadi dari situ akhirnya kita ngerasa kok saya gini ya gitu. Kita sering dengar-dengar lagu yang sering memaki-maki atau lagu-lagu yang cenderung mengasihani diri, maka kita akan sedikit banyaknya menjadi seorang pribadi yang sedikit-sedikit galau, baperan gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu pilih. Bapak Ibu mau mengubah environment seperti apa? Apakah environment keilahian atau kegelapan? Terang atau gelap ya? Kalau saya akan pilih untuk mengubah environment di sekitar saya menjadi environment yang dipenuhi dengan the presence of God, hadirat Tuhan. Ya, oke. Jadi yang pertama tadi, mari kita ubah environment itu dengan puji-pujian kepada Tuhan. Sehingga Allah hadir, dimanifestasikan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekarang sudah mulai sedikit tahu ya gambarannya begitu. Nah sekarang kita akan belajar tentang apa sebenarnya kuasa daripada pujian itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara pujian, ingat ya, Tuhan ketika menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Dia berfirman. Nah ketika berfirman ada ruah, ada breath, ada ruah ya, ruah itu seperti udara begitu ya, yang dikeluarkan, ada nafas ya, tepatnya nafas, ada nafas yang dikeluarkan dan ada syllable gitu, kosakata, jadilah terang, jadilah terang. Kalau Bapak Ibu bicara jadilah terang, pasti ada sebuah nafas yang keluar dan disitulah terjadi terang. Jadi artinya apa? Bapak Ibu, setiap language yang kita gunakan, setiap perkataan yang kita gunakan, ada ruah, ada nafas gitu. Jadi itu bisa membuka kode-kode sesuatu. Ketika kita berbicara Bapak Ibu, itu sebabnya kita sebenarnya mengubah environment. Mengubah sebuah kode-kode di alam supranatural. Gitu. Jadi setiap perkataan Bapak Ibu, setiap apa yang terlontar itu berbicara kehidupan. Makanya kata firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah gitu. Karena setiap silabel, setiap suku-suku kata yang keluar itu dibarengi dengan ruah. Itu dibarengi dengan nafas. Itu dibarengi dengan ruah nafas. Itu yang akan menjadikan kehidupan atau kematian. Jadi setiap voice, setiap sounds, setiap suara yang keluar dari mulut kita itu mengandung kode-kode tertentu yang bisa membuka alam supranatural. Wow. Bapak Ibu belajar sesuatu? Oke, nah sekarang saya kasih 2 contoh saja. Kalau Bapak Ibu nanti belajar lebih dalam di dalam firman Tuhan, maka Bapak Ibu akan tahu betapa dahsyatnya kuasa pujian. Ingat Bapak Ibu kisah Paulus yang berada di penjara. Ini sudah tidak asing. Ketika kita berbicara pujian, kita akan selalu merujuk ke sana. Tetapi ada satu hal yang saya pelajari gitu ya. Ketika waktu itu dikatakan tengah malam dengan keadaan awalnya mereka itu sangat luar biasa ya. Mereka itu cast out demons ya, kan ada seorang wanita ya, ternyata dia penenun gitu, sorcerers gitu ya. Namun karena Paulus menengking roh jahat yang ada di dalamnya, akhirnya orang-orang yang menggunakan wanita itu ya kan merasa marah karena
Tidak ada lagi sumber penghasilan. Itu sebabnya mereka membuat kekacauan. Akhirnya Paulus dan Silas itu dimasukkan ke penjara. Tetapi di tengah-tengah segala keadaan itu, apakah Paulus dan Silas itu komplain sama Tuhan? No, mereka tahu ada sebuah kunci yang dahsyat yang akan mengubah environment mereka. Jadi sekalipun mereka di penjara, tapi roh, jiwa, dan tubuh mereka tidak di penjara. Tapi mereka mau mengubah environment itu menjadi environment ilahi. Dan dahsyatnya, lihat ini yang saya katakan Bapak Ibu. Setiap pujian itu mengandung kode-kode supranatural yang mengunlock gitu ya, yang membuka gitu. Itu sebabnya ketika mereka mulai memuji Tuhan, mulai nyatakan pengagungan, penyembahan kepada Yeshua HaMashiach, kepada Allah yang hidup. Oh, mau tidak mau bahkan bumi sekalipun akan bergoncang. Itu sebabnya karena ada kode yang mereka keluarkan, ada ruah yang mereka keluarkan. Sehingga mau tidak mau bumi pun harus tunduk. Itu sebabnya dikatakan terjadi ya gempa bumi hingga akhirnya sel-sel itu terbuka. Haleluya. Saya mau perkatakan Bapak Ibu, apapun dalam kehidupanmu yang engkau merasa terpenjara hari ini, saat engkau memuji Tuhan, maka penjara itu akan terbuka bagimu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu silakan tinggalkan di kolom komentar, apapun penjara-penjara dalam hidupku, saat aku memuji Tuhan, penjara itu mau tidak mau akan terbuka karena ada kunci yang saya taruh di dalam pujian. Haleluya. Nah, contoh yang kedua adalah kisah Daud si pemuji. Oh, I love David. Saya sangat suka David itu. Saya sangat suka Daud. Karena dia itu seorang pemuji penyembah Allah yang dikenan Tuhan. Bapak Ibu kalau mau dikenan Tuhan, sering-sering aja memuji Tuhan. Sering-sering aja menyembah Tuhan. Nah, apa yang dilakukan Daud pada waktu seorang raja pertama di Israel mengalami yang namanya mental disorder ya, dia kerasukan gitu. Maka pada waktu itu tercatat di dalam firman Tuhan, setiap kali Daud menaikkan pujian, maka dikatakan roh yang ada, roh jahat yang ada di Saul meninggalkan dia gitu. Wow, berarti pujian penyembahan saudara-saudari bisa menengking ya, menengking roh jahat. Jadi Bapak Ibu gini, saudari murni, saya dan keluarga saya sering bertengkar, sering ini ada roh kemarahan di rumah. Bapak Ibu percaya, coba terapkan ini. Mulai di rumah, jangan ada lagu-lagu selain daripada pujian Tuhan. Mulai, itu akan mengubah atmosfer. Dan mau tidak mau, roh jahat yang ada bersembunyi di rumah ataupun mungkin di dalam tubuh kita, dia akan keluar ya. Jadi ini merupakan dua contoh yang sangat dahsyat. Karena apa? Pujian itu menarik hadirat Allah. Dan ketika hadirat Allah ada, maka si iblis, roh jahat, tidak akan sanggup berdiri di dalam hadirat Tuhan gitu ya. Oke, nah itu adalah contoh bagaimana pujian dahsyat ya. Nah ada empat perubahan di atmosfer yang terjadi oleh karena pujian. Yang pertama adalah pujian Bapak Ibu bisa mengubah atmosfer spiritual ya. Nah tadi saya sudah kasih contohnya gitu. Kita hidup di alam, 3 alam, supranatur spiritual, alam jiwa, psikologi, mental kita, dan juga alam tubuh kita. Nah itu bisa mengubah Bapak Ibu, alam spiritual itu menjadi penuh dengan hadirat Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu adalah spirit? Maka kita sembah di dalam spirit. Oleh sebab itu,
ketika kita memuji Tuhan, kita menarik hadirat Tuhan, maka spiritual atmosfer atau atmosfer spiritual akan berubah karena Allah bertahta. Begitu. Teman-teman, sering kita katakan haleluya, haleluya. Haleluya artinya praise the Lord, ya, artinya puji Tuhan. Tapi haleluya, Yah itu artinya Yahweh, Yahweh. Dan arti atau original daripada kata ini itu berasal dari kata yang sebenarnya mengandung makna perintah atau command, begitu. Itu sebabnya artinya ketika kita memuji itu artinya sedang diperintahkan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Begitu ya. So, mari Bapak Ibu, seperti Daud katakan, aku mau memuji Tuhan. Pujianku keluar dari mulutku. Gitu. Jadi Bapak Ibu, karena itu bisa mengubah atmosfer spiritual. Ya. Yang perubahan apa yang bisa dilakukan oleh pujian lagi? Yaitu perubahan mental. Ya. Mental atmosfer. Ya. Kalau Bapak Ibu lagi sedih, sedih itu feeling ya, feeling, misalnya feeling kita, emosi, itu berbicara mental, jiwa kita. Kalau Bapak Ibu sedang dalam keadaan sedih, tidak tahu gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu. Maka mulailah memuji Tuhan. Mulai nyatakan, I bless you Lord gitu ya, my soul. Makanya kan Daud katanya, bless the Lord. Oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Katanya kan, saya memberkati Tuhan dengan jiwaku, saya memuji Tuhan dengan jiwaku. Jadi saat Bapak Ibu ngerasa sedih, galau, baperan, gak tahu mau ngapain, bingung, cemas, langsung aja deh nyatakan pujian sama Tuhan. Pasti berubah. Silakan Bapak Ibu yang punya kesaksian khususnya ini. Aduh Bu, memang kalau saya lagi sedih, lagi galau itu kalau saya putar-putar lagu pujian itu langsung berubah mood hatinya. Silakan ya Bapak Ibu tinggalkan di kolom komentar. Biar orang-orang lain juga yang mungkin nonton video ini, benarkah gitu. Jadi mereka pengen coba gitu ya. Oke, jadi yang kedua itu mengubah mental jiwa kita ya, mengubah atmosfer mental kita. Oke, yang ketiga ya itu mengubah juga itu tadi semua ya, yang mental juga maksudnya secara fisikis, pikiran. Oke, saya mohon maaf, saya agak switch ya. Tadi mental lebih berbicara misalnya pikiran kita begitu ya. Nah sekarang kita berbicara feeling yang tadi saya sudah sebutkan. Feeling, emosi udah ya, emosi kita udah. Nah sekarang saya mau sampaikan tentang mental ya. Mental, misalnya Bapak Ibu pikiran lagi kacau, bingung ya. Kalau misalnya menghadapi sebuah ujian gitu ya. Itu kan biasanya pikiran kita takut gitu ya. Nah, Bapak Ibu mulai dengarkan pujian, mulai memuji Tuhan. Sebuah kesaksian ini baru nyata hari ini ya. Saya kemana-mana itu kalau lagi mau pergi kemana-mana saya selalu bernyanyi ya. Saya selalu nyanyi, mau ngapain lagi di rumah nyanyi gitu. Every time nyanyi, kadang nyanyi bahasa roh gitu. Nah tadi ketika saya di jalan gitu ya, saya bahasa roh begitu ya, bahasa roh begitu. Nah itu akan memberikan kita fokus tadi mental ya, itu mengubah atmosfer mental kita, pikiran kita gitu. Saya nyanyi nyembah gitu. Tiba-tiba ada orang, saya lagi dalam perjalanan kemudian tiba di tempat yang saya tuju. Ada orang dia yang ininya earphone-nya ya, atau earphone-nya yang digunakan itu kan ada earphone yang pakai bluetooth ya, terjatuh gitu. Nah pada saat terjatuh dia nggak bisa ngambil karena ada seperti jeruji-jeruji gitu ya, nggak bisa gitu. Dia colok-colok begitu, nggak bisa gitu ya. Tapi saya bilang, can I help you? Bilang, do you need kamu butuh bantuan begitu ya. Nggak apa-apa, aku pakai ini gitu, tapi nggak bisa. Nah, itu yang saya bilang. Pikiran kita kalau kita sering memuji itu bisa fokus dan bisa memunculkan ide-ide yang baru. Terus saya bilang, oh
I think that you can go this way. Aku bilang gitu. Oh ya, katanya gitu. Baru dia masuk, udah diambilnya. Saya buka ininya apa, dari jeruji sebelah sini begitu ya. Saya buka, kemudian dia masuk, ambil earpodnya. Masalah selesai. Nah itulah kalau hati kita itu, kita terus memuji Tuhan, pikiran kita bisa fokus. Jadi Bapak Ibu yang punya masalah, nggak bisa fokus, sering pikirannya itu sering ngelantur. Coba Bapak Ibu mulai sekarang memuji Tuhan. Saya percaya itu akan mengubah sesuatu di mental Bapak Ibu ya. Yang terakhir, pujian itu juga mengubah atmosfer fisikal kita, yaitu atmosfer badan kita ya, tubuh kita gitu. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu, saya secara pribadi ya, setiap kali kalau saya merasa sakit gitu ya, tapi kembali ya, harus diimani. Ketika setiap kali saya merasa sakit, oh ini something wrong gitu ya, ada sesuatu yang tidak baik di tubuh saya. Tahu Bapak Ibu, yang pertama sekali saya lakukan, saya nggak langsung sibuk cari Google ini sakit apa gitu ya. Atau langsung ke dokter cari obat atau apa, enggak. Saya langsung biasa berdoa dan memuji Tuhan. Saya langsung berbahasa roh begitu. Dan puji Tuhan begitu. Itu dalam hitungan beberapa waktu kemudian badan sudah fit kembali. Amazing ya. Sangat luar biasa. Karena itu tadi yang saya bilang. Your praise, pujianmu, pujian Anda itu mengandung kode-kode yang bisa mengunlock, yang bisa membuka. Begitu. Jadi kalau itu sel-sel Bapak Ibu gitu ya, lagi tidak baik begitu, maka teruslah memuji Tuhan. Mau tidak mau sel-sel itu akan beregenerasi. Saya dengar ada banyak kesaksian dari teman-teman begitu ya, bahkan saya juga sih sebenarnya gitu, tapi lebih saya mau sharingkan gitu ya. Ada beberapa teman itu yang memang mereka punya sakit kronis gitu, udah nggak tahu lagi ke dokter gimana gitu. Akhirnya satu caranya adalah cari Tuhan gitu. Dan mereka ketika mereka sakit, mereka mulai biasanya ya di rumah sakit mulai diputar lagu-lagu pujian begitu. Dan itu memberikan ternyata sebuah, kalau bisa dibilang aromaterapi bagi tubuhnya gitu. Jadi Bapak Ibu, 4 atmosfer yang bisa diubah, yaitu atmosfer spiritual, sebenarnya 3 ya karena 3 alam. Tapi saya ubah 2 yang lebih kepada soul atau jiwa kita itu dalam 2, yaitu emosi dan juga mental atau pikiran gitu. Spiritual, roh, alam jiwa kita yaitu feeling and emotion begitu ya, feeling and mental kita, psikologi kita, pikiran kita begitu ya. Kemudian juga tubuh kita. Oke, so ini saja untuk pengajaran hari ini. Jadi Bapak Ibu, tinggal kita simpulkan saja, apakah pujian itu berkuasa? Yes, berkuasa. Sekarang apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Sekarang mulai memuji, mulai puji Tuhan gitu ya, mulai menyembah Tuhan gitu, mulai gitu. Kalau lagi suasana sedih, langsung nyanyikan pujian ya gitu kan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu mau mempraktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kembali sejak saat hari ini. Semoga kerinduan Bapak Ibu untuk memuji Tuhan semakin ditambah-tambahkan. Glory be to God. God bless you all. See you. Ya, sampai ketemu nanti ya Bapak Ibu. Stay tune gitu. Kalau Bapak Ibu ngerasa ini videonya bermanfaat dan kayak kepikiran nih teman saya, orang tua saya gitu ya, keluarga saya gitu, ada yang dikenal, yang butuh gitu, dengarkan video ini, share, bagikan gitu, like gitu ya, dan komentar. Kan Bapak Ibu juga nggak keluar apa-apa, tapi Bapak Ibu sudah memberkati. Terima kasih lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.